Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana keadaan kalian semua, sehat? Alhamdulillah. Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Lalu, Pak. Oke, alhamdulillah sehat. Oke, sebelum mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Mario, silakan dipimpin doa. Baik, sebelum mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mario sudah memimpin doa. Sebelumnya Bapak ingin tanya, apakah semuanya masuk atau ada yang absen? Masuk semua, Pak. Pak, tapi saya izin ya, izin waktu, Pak. Saya lagi di jalan. Oke, Dik Taufik, tidak apa-apa. Oke, langsung saja kita mulai ya materinya. Jika dalam proses Bapak menjelaskan ada yang tidak jelas atau jaringan Bapak nge-lag, bisa dengan emote raise hand atau dengan saja mic-nya, oke? Siap, Bapak. Oke, Adip. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, kita akan memulai pembelajaran pada ini, yaitu dengan materi negara maju dan negara berkembang dalam konteks pasar bebas. Tolong di-share screen untuk PJ-nya. Oke, sebelum memulai materi pada hari ini, Bapak ingin bertanya nih kepada kalian. Apa sih negara maju dan apa sih negara berkembang? Ada yang tahu? Saya izin menjawab, Pak. Silakan, Adip. Untuk negara maju itu memiliki pendapatan per kapita yang tinggi dan tingkat penganggurannya itu rendah, Pak. Ya, betul sekali. Kalau negara berkembang seperti apa? Ada yang bisa tahu? Ada yang bisa jawab? Ada yang tahu? Saya mau menjawab, Pak. Ya, silakan, Mama Dati. Kalau negara berkembang, angka penganggurannya tinggi, Pak, karena lapangan pekerjaan yang relatif sedikit, serta tindak kejahatan yang sering terjadi. Oke, jawaban yang sangat berkelas daripada kalian semua. Ya betul, istilah negara maju dan negara berkembang banyak disebutkan untuk menggolongkan negara berdasarkan kondisi sosial ekonominya. Sementara negara berkembang adalah negara dengan pendapatan rata-rata masih relatif rendah. Indeks perkembangan manusia tercatat di bawah standar normal global, dan infrastruktur yang masih relatif berkembang dan atau belum maksimal. Dapat disimpulkan nih ya, bahwa negara maju memiliki taraf kehidupan lebih baik dibanding dengan negara berkembang, serta fasilitas yang ada sangat memadai, contohnya dari sektor sosial maupun pendidikan. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Coba untuk PJ di slide-nya di next. Sabrina mau nanya tuh, Pak. Ya, Sabrina, sebentar ya. Pak. Ya, Sabrina, apa? Ingin bertanya apa? Ya, izin bertanya, Pak. Jadi, bagaimana sih persebaran wilayah negara maju dan berkembang, Pak? Oke, sebelum Bapak jawab, Bapak akan menjelaskan tentang pengertian negara maju dan negara berkembang dulu ya, Sabrina. Oke, pembagian antara negara maju dan negara berkembang berawal dari terbentuknya garis Kaya yang dibuat oleh Kanselir Jerman Willy Brandt di tahun 1980. Willy Brandt membagi negara-negara yang ada di dunia menjadi negara-negara kaya yang berada di wilayah utara dan negara-negara miskin di wilayah selatan. Negara-negara ini dibagi berdasarkan produk domestik bruto atau gross domestic product atau GDP per kapita. Negara-negara bagian utara yang dulunya disebut negara maju sekarang disebut sebagai negara-negara paling maju secara ekonomi, countries atau MEDCS. Sementara negara-negara selatan atau negara berkembang disebut sebagai negara yang ekonominya kurang berkembang atau less economically developed countries atau LEDCS. Pada intinya negara maju adalah negara yang sudah memiliki teknologi tinggi dan tingkat ekonominya yang sudah merata. Negara berkembang adalah negara yang tingkat kesejahteraan penduduknya masih dalam taraf menengah atau sedang berkembang. Oke, boleh di next slide-nya. Kali ini ada karakteristik dan persebaran negara maju dan negara berkembang. Konsep negara maju dan negara berkembang serta pasar bebas. Tahap-tahap perkembangan negara dalam teori Rostov memandang pembangunan ekonomi sebagai proses perubahan yang bersifat garis lurus dan bertahap. Oke, di next.
Oke, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana ciri-ciri negara maju dan negara berkembang. Ciri-ciri negara maju itu memiliki pendapatan per kapita yang tinggi, keamanan sudah terjamin, terjaminnya kesehatan, kecilnya angka pengangguran, dan menguasai tech. Oke, di next. Ya, kemudian ciri-ciri negara berkembang yaitu pendapatan per tahunan cenderung rendah, keamanannya tidak terjamin, tingkat kriminalitas tergolong tinggi, fasilitas kesehatan minim, perkembangan penduduk tidak terkendali, dan besarnya angka pengangguran. Oke, di next. Ya, ini akan menjawab pertanyaan dari Sabrina. Persebaran negara maju dan berkembang. Negara maju dibanyakan tuh terletak di belahan bumi bagian utara, seperti di benua Eropa. Contohnya Inggris, Prancis, Belanda, Jerman, Swedia, Norwegia, Spanyol, Finlandia, Denmark, Belgia, Swiss, dan negara lainnya. Di benua Asia, khususnya di Asia Timur, seperti Jepang dan Korea Selatan. Dan untuk wilayah Asia Tenggara hanya Singapura. Di benua Amerika ada Kanada dan Amerika Serikat. Di benua Afrika itu ada Afrika Selatan. Dan di benua Australia ada Australia dan Selandia Baru. Oke, di next. Kemudian ada yang bisa menjelaskan ciri-ciri negara maju dan negara berkembang? Saya izin menjawab, Pak, untuk negara maju. Ya, oke, Adit, silakan. Nah, untuk negara maju itu yang pertama memiliki pendapatan per kapita yang tinggi, Pak. Negara maju memiliki pendapatan per kapita yang tinggi itu setiap tahunnya. Dengan memiliki pendapatan per kapita yang tinggi, nilai ekonomi negara tersebut juga akan terdongkrak. Yang kedua itu keamanan negara tersebut sudah terjamin, Pak. Tingkat keamanannya terjamin dibandingkan dengan negara berkembang. Hal ini merupakan efek samping dari canggihnya teknologi di negara tersebut. Yang ketiga itu terjaminnya kesehatan, Pak. Selain terjaminnya keamanan, kesehatan pada sebuah negara maju itu juga terjamin yang ditandai dengan berbagai fasilitas kesehatan yang memadai, seperti rumah sakit, dan petugas medisnya itu sudah terlatih dan handal, Pak. Ya, terima kasih, Adit. Jawabannya sangat bagus. Kemudian ada yang bisa menjelaskan kalau negara berkembang? Saya Pak mau menjelaskan Oke, Mario, ciri-ciri silakan. negara berkembang. Ya, yang pertama itu pendapatan per tahun yang cenderung rendah, Pak. Jadi pendapatan per tahun di negara berkembang itu tidak sebesar negara maju karena angka penganggurannya masih tinggi. Kemudian yang kedua itu keamanannya tidak terjamin. Enggak seperti di negara maju, keamanan di negara berkembang masih sangat minim dan tidak layak, sehingga angka kriminalitas di negara maju dan negara berkembang terlebihnya masih tergolong tinggi. Kemudian yang ketiga itu fasilitas kesehatan yang masih minim. Fasilitas kesehatan di negara berkembang juga tergolong minim, belum layak fasilitasnya dipakai untuk penduduk yang ada di negara berkembang sehingga lebih rentan terserang penyakit, Pak. Ya, betul sekali jawaban kamu, Mario. Bagus sekali jawabannya. Nanti Bapak kasih tahu kalau games ya. Bapak kan ada clue untuk mempermudah dalam mencari jawaban. 3 clue. 1 clue tertebak 3 poin, 2 clue tertebak 2 poin, 1 clue tertebak 1 poin. Kemudian tebak negara, setelah ditebak negaranya apa, kemudian kalian pilih itu masuk ke negara maju atau negara berkembang. Oke, di next slide-nya tolong, PJ. Ya, soal nomor 1, clue-nya dipenuhi oleh hutan hujan tropis. Ada yang tahu? Negara Brazil, Pak. Salah. Oke, langsung ke clue kedua. Silakan PJ. Wilayahnya memiliki curah hujan yang tinggi. Ada yang tahu negara Indonesia, Pak. Indonesia, Pak. Indonesia, Pak. Oke, Iqbal, betul sekali. Iqbal Alzati Supron. Betul sekali, Iqbal. Iqbal poinnya 2. Argentina. Oke, langsung. Oke, Iqbal sudah menjawab. Oke, langsung di next. Nah, Iqbal,
Ini Indonesia termasuk ke negara apa ya, Iqbal? Negara berkembang, Pak. Oke, betul sekali, Iqbal. Oke, lanjut ke soal nomor 2, tolong, PJ. Ya, bagian selatan berbatasan dengan Selat Malaka, bagian timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan, serta kawasan Malaysia. Ada yang tahu nih negara apa? Singapura. Ya, betul sekali, Iqbal. Jawabannya Singapura. Oke, kali ini games ini dimainkan oleh Iqbal. Sekian pelajaran dari Bapak. Mohon maaf bila banyak kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ya, Bapak. Bapak.